Halo pendengar setia, malam ini kita akan menyingkap sebuah topik yang sejak dulu selalu menyelimuti kehidupan masyarakat Indonesia. Topik yang penuh misteri, ditakuti, namun juga membuat banyak orang penasaran. Sebuah warisan gelap dari nenek moyang kita. Inilah ilmu hitam di Indonesia. Dari asal-usulnya ribuan tahun lalu, hingga kisah-kisah menyeramkan yang masih hidup sampai sekarang. Ilmu hitam di Nusantara berawal dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme. Masyarakat kala itu percaya bahwa setiap pohon, batu, laut, hingga gunung memiliki penghuni gaib. Untuk menjaga hubungan dengan dunia tak kasat mata, mereka membuat ritual, sesajen, dan doa khusus. Ketika pengaruh Hindu-Buddha datang, mantra Sanskerta dan simbol-simbol kosmologi bercampur dengan tradisi lokal. Kemudian, masuknya Islam melahirkan perbedaan baru, ilmu putih, yang menggunakan doa suci dan ayat-ayat Al-Quran, dan ilmu hitam, yang memanggil jin, memakai tumbal, dan menjalin perjanjian gaib. Bahkan di masa kolonial Belanda, meski disebut tahayul, ilmu hitam tetap hidup di desa-desa. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Bagian 2 jenis-jenis ilmu hitam, tanda kurang lebih 2 menit. Ilmu hitam di Indonesia memiliki banyak wujud. Mari kita dengarkan beberapa yang paling terkenal. Santet dan teluh, ilmu kiriman yang dipercaya mampu menembus tubuh korban dengan paku, jarum, bahkan pecahan kaca dari jarak jauh. Korban bisa menderita sakit misterius hingga meninggal. Pelet atau jaran goyang, ilmu pengasihan asal Banyuwangi. Siapapun yang terkena akan tergila-gila, kehilangan logika, bahkan meninggalkan keluarga demi sang pengirim. Pesugihan, perjanjian dengan makhluk gaib untuk kaya mendadak. Ada tuyul, makhluk kecil pelontos yang suka mencuri uang. Ada juga Nyi Blorong, siluman ular yang menuntut tumbal keluarga. Ilmu kebal hitam, tubuh kebal senjata, tapi dengan harga mahal. Praktisinya sering sakit misterius di usia tua karena tubuh menanggung luka yang tak terlihat. Ilmu sirep dipakai pencuri agar penghuni rumah tertidur lelap. Konon, penangkalnya adalah bawang merah, cabai, atau gunting di bawah bantal. Pagar gaib hitam bukan untuk melindungi, tapi untuk menjebak musuh dalam ruang gaib yang mematikan. Setiap jenis punya kisah menyeramkan sendiri. Dan, di balik semua itu, selalu ada praktisi yang rela menempuh jalan gelap untuk mempelajarinya. Ilmu hitam tidak hanya menjadi alat menyakiti. Ia juga punya fungsi sosial dan budaya yang rumit. Alat balas dendam dan kekuasaan. Di desa-desa, santet bisa dipakai untuk melumpuhkan musuh tanpa jejak. Seorang tokoh yang sakti akan disegani karena dianggap bisa menghabisi siapa saja. Sarana ambisi pribadi, banyak orang memilih pesugihan untuk kaya, atau pelet untuk mendapatkan cinta dengan cara paksa. Kontrol sosial dan politik, tuduhan santet bisa menjadi alat menyingkirkan orang yang tidak disukai. Pada masa kerajaan, raja-raja Jawa dan bangsawan Bali bahkan punya dukun hitam pribadi untuk memperkuat kekuasaan. Ritual adat, beberapa praktik gaib adalah bagian dari upacara tradisi, seperti menolak bala atau memanggil hujan. Ketakutan kolektif, ilmu hitam jadi penjelasan atas kematian mendadak atau penyakit misterius. Ketakutan ini membuat orang lebih berhati-hati menjaga hubungan sosial. Identitas budaya dan hiburan, dari legenda leak Bali, tuyul, hingga santet Banyuwangi, semuanya membentuk cerita rakyat, bahkan film horor. Komoditas ekonomi spiritual, kini, jasa santet atau pelet ditawarkan secara terang-terangan di media sosial, dengan biaya transfer yang tidak murah. Ilmu hitam, dengan kata lain, adalah alat kekuasaan sekaligus cermin ketakutan terdalam manusia. Ilmu hitam makin menakutkan karena dikelilingi cerita-cerita yang dipercaya banyak orang. Di Banyuwangi, santet begitu populer. Konon, orang bisa mengirim jarum atau paku ke tubuh korban dari jauh. Tahun 1998,
ratusan orang yang dituduh dukun santet dibantai. Di Gunung Kawi, Jawa Timur, pesugihan terkenal dilakukan. Orang kaya mendadak dipercaya mendapatkannya lewat perjanjian gaib dengan syarat kehilangan anggota keluarga. Di Bali, leak jadi legenda. Praktisinya berubah wujud jadi makhluk aneh atau bola api melayang di langit malam. Mereka mencari darah bayi untuk memperkuat ilmu. Pelet jaran goyang membuat banyak kisah cinta tragis ketika korban rela meninggalkan keluarga demi orang asing. Pesugihan tuyul menjadi cerita rakyat yang masih hidup, warung sepi pembeli tapi pemiliknya kaya raya. Pesugihan kandang bubrah dipercaya bisa memberikan kekayaan, tapi setiap beberapa tahun, satu anak keluarga harus menjadi tumbal. Dan santet lewat foto atau rambut masih dipercaya hingga kini. Banyak orang berhati-hati membuang rambut atau kuku, takut dijadikan media santet. Cerita-cerita ini terus hidup, diwariskan turun-temurun, hingga menjadi bagian dari imajinasi kolektif bangsa kita. Siapa yang menjalankan ilmu hitam? Mereka adalah dukun hitam, paranormal, atau orang biasa yang rela menempuh ritual berat. Bertapa di kuburan atau gua keramat, puasa mutih, bahkan pati geni, tanpa makan, minum, tidur, bicara, atau cahaya selama 24 jam. Sesajen darah hewan, bunga 7 rupa, hingga tumbal manusia untuk memanggil jin. Masing-masing punya spesialisasi. Dukun hitam menguasai santet dan teluh. Paranormal pesugihan menjalin perjanjian dengan tuyul atau Nyi Blorong. Praktisi pelet menghafal mantra pengasihan, memakai minyak gaib dan kemenyan. Praktisi kebal menukar usia sehatnya demi tubuh yang tahan bacok. Praktisi sirep membuat rumah satu desa tertidur pulas tanpa sadar. Ciri mereka sering diceritakan masyarakat, hidup menyendiri, rumah berbau kemenyan, memiliki jimat atau pusaka, bahkan keluarganya sering mati misterius karena tumbal. Sekarang, ilmu hitam tidak hilang, hanya berubah bentuk. Jika dulu ritual dilakukan di hutan atau kuburan, kini bisa lewat ruang digital. Dukun kini membuka praktik online, menawarkan jasa pelet dan santet jarak jauh lewat media sosial. Bahkan ada iklan gaib dengan harga dan paket layaknya produk belanja online. Namun, meski modern, ilmu hitam tetap dianggap berbahaya. Agama menolaknya, hukum melarangnya, tapi tetap saja ada yang mencari. Karena manusia selalu punya ketakutan, ambisi, dan keinginan yang tak bisa dipenuhi dengan cara biasa. Pendengar, ilmu hitam adalah wajah gelap Nusantara. Dari santet Banyuwangi hingga leak Bali, dari pesugihan Gunung Kawi hingga pelet jaran goyang, semua menjadi kisah yang terus hidup, bahkan hingga hari ini. Apakah semua itu nyata, atau hanya kepercayaan yang diperkuat oleh rasa takut? Tak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, ilmu hitam adalah bagian dari sejarah dan budaya kita. Ia mungkin tak terlihat, tapi bayangannya selalu ada, menyelinap di balik gelap malam, dan mungkin sedang mengintai kita saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan dunia tak kasat mata.